Hello everyone, my name is Muhammad Farid Terjun Saputra. Hello everyone, my name is Anitra Mulya Tentriwaru. Hello everyone, my name is Mandira Zahra. Okay, we need to talk about this paper. No distractions. So why do you all use dark jokes to avoid real feelings? Man, when are we gonna start normalizing healing by joking about it? That's not healing. That's masking pain with memes. Farid in his therapist era, you got sis. Drop out era if we don't write this damn paper right now. Shoot! I was busy having a essential crisis and totally forgot about it. Yeah, I already wrote one sentence. It says, the taboo topics are taboos, with three O's, to make it sound dramatic. Why the hell are we like this? But for real, why do we only talk about serious stuff with jokes? First, because crying on call is awkward, but joking about it, down bad. So you use dark jokes to avoid real feelings? I use dark jokes to win at life and maybe hide the fact I haven't held it since 2017. Anyway, our topic is about how people use humor to avoid taboos like as linguistic escape hatch from taboo subjects. Escape hatch? Okay, Harvard, chill. So we all agree, humor is emotional shield, language like a coping mechanism, and taboo dodge with memes. You add by saying that in the most academic sentence. Shut up, I'm ending this call. We're writing this paper before one of you says something dumb again. Eh, jadi menurut kakak itu apakah dark jokes lebih diterima dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau dalam bahasa asing? Contohnya seperti bahasa Inggris. Kalau menurutku saya sendiri deh, sebenarnya tergantung besar gimana sih, tergantung lingkungan lagi. Ada beberapa orang yang mungkin misal jokes ada mungkin lebih dapat kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris. Dan ada beberapa orang yang misal grow up dengan meme luar, mungkin lebih dapat jokes dari humornya kalau berbahasa Inggris karena memang selera humornya di sana tergantung selera dan besar di mana di sebenarnya lagi. Berarti tergantung orangnya dan gimana environmentnya gitu. Gimana? Terima kasih lah. Bagaimana respon tak kalau misalnya ada orang sekitar tak cerita atau bikin dark jokes, apakah merasa nyaman atau malah tertawa? Pribadi saya ini kalau bisa dark jokesnya itu keluar dari seseorang yang tidak saya kenal dan yang dia singgung itu juga orang yang tidak saya kenal, jujur agak tersinggung saya karena kan dark jokes itu beda-beda penerimaannya orang, ada yang terima, ada yang bawa santai juga. Jadi menurut saya sih tergantung dari orang tersebut. Kalau saya pribadi saya tidak terima. Saya juga makasih atas jawabannya Kak. Bu, bagaimana pendapat Anda tentang candaan yang terlalu berlebihan dan tidak pantas? Menurut saya, candaan ataupun lelucon yang sangat berlebihan itu mempunyai batas-batas yang perlu kita perhatikan. Misalnya, kadang kita bercanda kepada seseorang yang kebetulan orang itu dalam kondisi mungkin lagi marah, lagi galau, atau lagi apa, kita bercanda, ya pastilah dia akan jengkel atau marah. Jadi kalaupun kita mau bercanda kepada seseorang, kita lihatlah kondisinya. Kan ada, kita bisa lihat dari raut mukanya pada saat kita ketemu, kadang dia senyum atau biasa-biasa saja, atau memang pembawaan orang itu memang seperti itu. Nah, makanya dengan itu kita harus bagaimana mempelajari mimik muka, raut wajah. Karena kadang kita bercanda itu, kita tidak sadari kita bercanda sama seseorang secara ya kayak bagaimana ya, kayak biasalah mau kasih senang lah atau apalah,
Tapi karena dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, atau mungkin lagi ada masalah atau apa, kadang candaan itu akan berubah membuat dia jadi jengkel, atau bisa saja dia pergi tinggalkan kita. Berarti itu candanya sangat-sangat melukai hatinya, karena kondisinya dalam keadaan yang tidak stabil, atau mungkin lagi ada masalah. Karena kita kan manusia, tidak selamanya lurus-lurus perasaannya, pasti ada perasaan galau, perasaan apa, misalnya ada tugas yang belum selesai kah, atau ada masalah dengan temannya kah, atau apa. Jadi kalau kita mau bercanda, tempatkanlah di tempat yang semestinya, atau lihat keadaan kayak bagaimana kita lagi, kita ketawa atau apa, kita bercanda, pasti dia akan respect sama kita, atau malah dia lebih memberi candaan yang lebih tinggi lagi daripada kita. Baik, terima kasih atas jawabannya. This is how to talk about taboo things without starting a wall breakdown. Or getting kicked out of the group chat. Go 3 tips each, quick and count. First, use indirect language to begin with, then go deeper when you're ready. For example, I've been struggling this week. And if your friends listen, you can go more deeper slowly. 2. Share memes or video that reflect your feelings. Then explain. Send a meme, then follow it with, "This is exactly how I feel." That makes it funny but also real. Use language that shows you want connection, not just attention. Instead of saying "I wanna die" as a joke, try "I'm not okay and I don't know how to say it." People respond better when they know what you need.